Hai Mak, hai Pak, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Oke, di sini ada komentar dari Mayu _ser_ 12. Langsung aja kita balas. Anak saya epilepsi tanpa panas. Obat yang diberikan dokter 3 jenis obat kejang yang diminum saat ini. Asam valproat, Keppra, Tapiramex. Tapi masih saja ada kejangnya. Oke. Kejang yang terjadi pada emak hebat, maksud saya pada anak emak hebat yang satu ini adalah kejang tanpa demam. Keadaan anak sehat. Oke, kalau misalnya di sini sudah 3 jenis obat yang diminum, tapi masih ada kejang, apakah sudah EEG? Apa hasil EEG-nya? Kalau memang belum EEG, tanya ke dokternya, ini tuh epilepsi jenis apa? Terus ini berapa kali terjadi kejangnya, jenis kejangnya seperti apa. Kalau di sini usia anaknya tidak dijelaskan ya. Di sini sudah diberikan asam valproat, Keppra, dan Topiramex. Luar biasa, sudah 3 jenis obat. Kalau masih ada kejang, apakah setiap kontrol rutin anaknya dibawa, Mak? Terus berat badannya ditimbang. Dosisnya setiap bulan diperhatikan. Terus tata cara pengobatannya apakah sudah benar sesuai anjuran dari dokter, saran dari dokter. Misalkan minum obatnya tepat waktu. Pagi jam berapa, malamnya jam berapa. Apakah dengan 4 hal yang harus dijaga banget sudah dijaga? Mungkin ada beberapa yang tidak tahu bahwa anak epilepsi harus menjaga 4 hal, yaitu tidak boleh terlalu marah, tidak boleh terlalu sedih, tidak boleh terlalu capek, tidak boleh terlalu happy. Itu harus dijaga banget gitu. Dan di sini saya tidak tahu anaknya usia berapa. Nah, ada juga makanan yang memang kalau menurut dokter tidak ada pantangan, tapi banyak dan hampir semua mama hebat yang berkomentar ada beberapa makanan yang bisa menyebabkan kejang kembali terjadi. Kalau di pijat syaraf yang pernah saya datangi itu adalah ada 5 makanan yang harus dijaga untuk anak epilepsi ini tidak boleh dimakan. Apa sih? Yaitu nangka, salak, sawo, ketan, dan tape. Itu harus dijaga. Tapi ada mah hebat yang berkomentar ketika dia makan mie rebus kejangnya berlanjut. Ada yang kena sasa atau minuman bersoda, kopi, teh, itu ada yang kejangnya berlanjut. Jadi saran dari saya, ketika kejang masih berlanjut divideokan, durasinya dicatat. Nah nanti ketika kontrol rutin bulanan ketemu dokter, kasih lihat, ini dok anak saya masih ada kejang-kejangnya seperti ini, durasinya begini. Atau anaknya setelah makan apa nih, ada kejang gitu. Kita harus benar-benar menangani anak riwayat epilepsi itu. Kita tidak boleh yang nyantai-nyantai. Jadi benar-benar kita memantau dia di rumah, apa yang dia lakukan, apa yang dia makan, bagaimana perkembangannya, seperti itu. Karena di sini kan kejangnya kejang tanpa demam ya. Jadi tidak berpengaruh kalaupun dia demam, itu sudah masuk obat anti kejang, tidak akan ada kejang. Harusnya seperti itu kalau obat dan dosisnya sudah pas. Jadi tolong divideokan ketika anaknya masih ada kejang. Nanti ketika kontrol rutin bulanan, beritahu dokter bahwa anaknya masih ada kejang. Kemungkinan nanti akan dilihat dosisnya, kemungkinan dosisnya kurang atau seperti apa. Yang penting utama EEG untuk mengetahui jenis epilepsinya. Terima kasih sudah berkomentar di video saya. Semoga pengobatan anaknya berjalan lancar.